Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini saya ingin membagikan tips ya. Jadi kebetulan saya sudah bekerja remote secara hampir 1,5 tahun dan banyak suka dan dukanya ketika bekerja secara remote itu. Jadi selain beberapa keuntungan yang kita dapatkan dalam bekerja remote, ada beberapa konsekuensi yang harus kita jalankan. Nah, untuk itu saya sudah mengumpulkan, ini ada saya mencatat ada 13 tips buat teman-teman yang mungkin baru memulai kerja remote dan ingin mengatur waktu gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bekerja untuk saya, yang saya rasakan membuat pekerjaan ini menjadi lebih lancar. Nah, teman-teman silahkan ambil beberapa poin mungkin cocok dengan teman-teman dan ada juga yang tidak cocok. Oke, kita mulai langsung. Yang pertama, ini yang paling penting banget sih. Jadi kerja di rumah itu kan artinya kita bebas pakai baju apa, kemudian mau duduk di mana, posisinya gimana gitu. Cuman yang paling penting adalah kita harus bedakan tempat untuk bekerja dan juga tempat untuk tidur. Jadi dulu saya pernah saya kerja tuh di dalam kamar tempat tidur saya. Nah, rasanya itu ketika bangun tidur langsung ke ruangan kerja kan. Jadi sepertinya tidur pun kita masih kepikiran pekerjaan. Jadi kayaknya 24 jam kita bekerja. Nah, untuk mengurangi perasaan itu bisa dibedakan tempat tidurnya. Oke. Selanjutnya buat jadwal waktu yang produktif ya. Kalau saya sendiri waktu produktif itu sebenarnya sangat dinamis. Cuman lebih banyak tuh pagi sih, lebih ke pagi. Pagi itu biasanya kadang habis subuh atau dimulai dari jam 7 atau jam 8 pagi itu waktu yang produktif. Nah, usahakan dalam satu hari itu kita bekerja berapa jam ya? Kalau saya sih maksimal 9 atau 10 jam lah. Uh, Kita bagi dalam 10 jam, sekarang 8 jam lah, saya tuh lebih seringnya 8 jam dalam sehari. Nah, 8 jam itu mau ngapain aja, misalkan mau ngerjakan, biasanya kan ada yang full time, ada yang by project gitu. Kita harus ngatur waktu, jadi eh, berapa jam pagi, dari jam berapa sampai jam berapa, ada jeda-jedanya, pokoknya diatur-atur aja waktu yang paling cocok gitu, nanti istirahat dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, kira-kira itulah, mengatur waktu itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, berbeda-beda. Yang ketiga, poin yang ketiga selanjutnya ada mandi sebelum kerja. Mandi ini buat saya efeknya sangat berasa banget ya. Jadi kalau bangun tidur langsung kerja itu biasanya kita nggak fresh, kadang masih ya belum bisa mikir dengan jernih lah. Mandi membuat kita bisa berpikir dengan jernih. Ya mungkin bagi beberapa orang itu enggak. Saya kadang-kadang juga enggak mandi sih pagi, kadang siang baru mandi gitu. Tapi lebih seringnya mandi sih. Yang selanjutnya keempat itu makan. Uh, Makan sebelum kerja itu membuat kita memiliki energi yang cukup ya. Bisa kalau pagi-pagi saya kadang makan, ya makan makanan yang ini ya, yang ya bisa makan nasi atau makan cemilan, yang penting uh, makan makan apa aja ya. Jadi kadang kan bangun tidur suka lapar gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin pagi itu nggak cocok sarapan, itu nggak apa-apa sih buat kita. Cuman kalau buat saya sendiri, saya butuh makan. Yang kelima, uh, minum kopi atau teh. Jadi saya termasuk orang yang minum teh ya. Jadi ada yang mungkin suka kopi, kalau saya teh. Nah, minum teh ini kadang saya pernah itu sehari nyampe berapa gelas gitu. Cuman sekarang saya batasi sehari cuman 1 gelas gitu. Saya lebih sering itu minumnya air putih aja gitu. Nah, itu silakan, intinya boleh minum teh atau minum kopi, cuman diatur waktunya juga, disenggangin, jangan habis di job lagi, itu tidak baik. Nah, ini yang poin keenam itu penting juga, yaitu buat kami yang beragama Islam harus mulailah dengan Bismillah ya. Mulai dengan Bismillah, kita orang Islam, atau lebih bagusnya juga baca Quran atau sholat apa namanya, sholat duha ya, atau sholat sunnah yang lainnya, itu lebih bagus lah. Cuman setidaknya dengan Bismillah. Dan setelah udah siap untuk kerja, yang dilakukan pertama kali, kalau saya biasanya ngecek jadwal hari ini. Hari ini saya mau ngapain aja. Biasanya saya ngecek list meeting, ada meeting jam berapa aja gitu. Terus
kadang-kadang kan ada pertanyaan dari hari kemarin kalau kita kerja sama orang. Kalau kebetulan bekerja dengan tim yang berbeda negara, ada dari Italia, dari Ukraina, dari Amerika gitu, jadi waktu kita kan berbeda. Nah, dimulai dengan ngecek, biasanya mereka ada pertanyaan dan segala macam, jawab dulu. Setelah itu ya asynchronous communication gitu ya. Selanjutnya yang kedelapan, itu kita perlu punya waktu ya, punya waktu. Kebetulan saya punya anak dan istri. Kalau jomblo mungkin, yang sedang jomblo itu mungkin dengan ayah ibunya. Kalau saya dengan anak istri, jadi harus tahu, misalkan pagi itu harus nganterin istri ke pasar, atau pagi itu harus mandiin anak dan lain sebagainya. Itu pastikan sesuaikan aja jadwalnya. Jadi anak dan istri penting gitu ya. Selanjutnya ya itu, tetapkan waktu makan. Jadi usahakan jangan sampai waktu makan berbentrokan dengan waktu meeting. Ini di awal-awal saya sering banget ngerasain, kadang lagi lapar gitu terus ada meeting, itu rasanya nggak enak banget. Usahakan sebelum meeting itu makan dulu gitu. Atau kadang itu kalau saya tuh habis makan tuh suka mau BAB gitu kan, usahakan ya makannya cukup gitu. Nanti kalau misalkan setelah meeting mau tambah makan lagi, yang penting ketika meeting nggak nahan lapar gitu. Saya biasanya sih cemilan kayak pisang goreng atau makan buah gitu sebelum meeting, tapi itu jarang juga sih. Yang penting makan apa aja. Oke, selanjutnya yang poin ke 10, karena kita ini kan udah menyiapkan waktu bekerja, tapi boleh juga sih gitu, karena kita bekerja remote kan sebenarnya waktu itu kita yang mengatur. Nah, kadang-kadang misalkan kita pagi ini mulai kerja ya, tapi kadang itu mood kita tuh lagi nggak ada gitu. Nah, kalau mood nggak ada tuh dipaksa itu ngantuk tuh gitu, ujung-ujungnya ngantuk. Nah, untuk mengatasi hal itu ya kadang mulai aja kerja misalkan siang gitu kalau lagi nggak mood gitu. Jadi programmer itu kalau moodnya lagi bagus, codingnya cepet gitu. Yang poin ke-11, ketika lagi ada isu, ada permasalahan gitu di coding dan sebagainya macamnya, kadang kita kan suka googling gitu ya. Nah, saya sering banget ngalamin, kadang itu solusi dari permasalahan yang sudah saya cari itu, selesaikan itu sudah pernah saya baca gitu. Cuman kadang saya tuh nggak paham yang saya baca itu. Nah, sarannya silakan teman-teman itu dibaca pelan-pelan, diulang. Kalau bisa dalam satu, misalkan di Stack Overflow gitu ya, karena ada beberapa pertanyaan itu, nanti dibaca berulang kali ya, 3-4 kali gitu-gitu. Nanti kalau kita merasa paham, coba kita lakukan, ulangi itu terus begitu. Sekarang saya nih 1 jam gitu ya, searching gitu, kan link-link yang sudah pernah saya buka itu misalnya masih belum solve tuh, nanti berikutnya saya ulangi lagi gitu, mungkin saya kurang paham gitu. Nah, itu saya sering sekali mendapati ketika link yang sudah saya buka tadi itu ternyata di situ solusinya gitu, ada jawaban, ada saran dari artikel, dari pertanyaan di Stack Overflow atau isu di GitHub gitu. Itu harus sering membaca, itu penting banget sih. Dan sekarang yang ke-12, ini salah satu yang penting juga, sediakan waktu untuk refreshing. Saya biasanya ini sore kadang ngajakin anak main odong-odong, atau pagi ngajakin anak nyuci motor, itu kan refreshing. Atau ya sore cari makan, muter-muter naik motor sama istri gitu, sama istri dan anak. Kalau yang mungkin jomblo ya sama bapak ibu, nggak mungkin ya sendiri gitu, beli bakso, beli apa segala macam lah, yang penting refreshing gitu. Karena kadang saya sendiri ngerasain waktu bekerja sehari itu 8 jam, tapi sebenarnya 8 jam itu tidak full untuk benar-benar ngoding. Kita kadang waktu ngoding itu nggak full 8 jam, yang lainnya kepakai kadang untuk riset, untuk baca dan lain sebagainya macamnya. Dan yang ke-13 nih, poin ke-13, kita tuh lebih baik ya, saya menyarankan itu teman-teman untuk memiliki side project ya, kerjaan apa gitulah yang mungkin berkaitan, bisa kayak misalkan kalau misalkan suka desain, seorang programmer tapi suka desain, coba itu side projectnya bikin desain atau dan lain sebagainya. Nah, side project ini untuk menstimulasi cara berpikir, kreativitas kita. Saya ngerasain banget dengan sering
Ya biasanya saya weekend gitu ngerjain side project itu ngebuat pengetahuan saya bertambah. Kadang-kadang itu juga bermanfaat ketika lagi kerja, ketika lagi mengalami permasalahan gitu. Kira-kira itulah apa yang bisa dilakukan untuk menambah produktivitas teman-teman saat bekerja remote. Mungkin itu aja. Tips ini membuat saya bertahan. Biasanya tuh ada pekerjaan itu gak nyampe setahun. Ini alhamdulillah tuh sudah lebih dari setahun gitu. Jadi saya bisa lancar bekerja dari rumah gitu. Buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan kesulitan berfokus dalam bekerja secara remote dari rumah, boleh komen pertanyaannya apa, nanti kita coba bantu jawab gitu. Kita kasih solusi-solusi mungkin yang bisa digunakan untuk membuat proses bekerja teman di rumah itu lebih produktif. Cukup sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke, thank you.